Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Gimana teman-teman semua kabarnya? Alhamdulillah. Baiklah, saya di sini sebagai rektor pertama di perusahaan Unilever, dan saya bukan sendiri, saya bersama teman-teman saya, yaitu ada Andina Rahilia Desinta sebagai manajer dan Ustadzun Hasanah sebagai marketer dan Nur Aisyah sebagai direksi. Di sini kita mengawali dengan sejarah Unilever. Unilever di sini adalah sebuah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang konsumen, barang-barang sehari-hari, itu kayak seperti makanan atau minuman, juga sebuah produk perawatan pribadi dan produk-produk pembersih rumah tangga. Perusahaan Unilever ini didirikan pada tahun 1929 melalui penggabungan antara dua perusahaan terkenal, yaitu Margarine Unie dan Belanda dan Lever Brothers dari Inggris. Berdirinya perusahaan Unilever ini dimulai pada tahun 1885, yaitu ketika William Haskell Lever dan saudaranya yaitu James Lever. Mereka itu memulai usaha produk sabun di Warrington, yaitu di Inggris, dengan nama Lever Brothers. Pada saat yang sama di Belanda, seorang pengusaha bernama Samuel van den Breck juga mengembangkan bisnis margarin dan membangun perusahaan margarin bernama Margarine Unie pada tahun 1872. Dengan bertemunya mereka berdua, maka kedua perusahaan ini berkembang pesat di bidang produksi dan pemasaran produk sabun dan margarin di pasar internasional. Gitu ya teman-teman. Kemudian pada tahun 1927, Lever Brothers dan Margarine Unie mulai menjajaki kemungkinan penggabungan untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat di pasar global. Pada tahun 1929, penggabungan antara kedua perusahaan didirikan sebagai perusahaan gabungan dengan kantor pusat di London, yaitu di Inggris. Penggabungan ini membawa bersama beragam merek terkenal yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan, seperti Lux atau Sanglet, Lifebuoy, dan yang lain. Maka sejak itulah Unilever terus berkembang dan menjadi salah satu perusahaan konsumen terbesar di dunia dengan ribuan merek yang dikenal secara global. Unilever itu juga memiliki keberagaman produk dan merek yang digunakan oleh miliaran orang di berbagai belahan dunia. Kemudian perusahaan ini terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang terus berkembang selama sejarahnya. Unilever juga telah berkomitmen untuk berkelanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan, termasuk melibatkan diri dalam berbagai inisiatif lingkungan dan sosial untuk mencapai tujuan berkelanjutan. Mungkin dari sejarah ini bisa dipahami. Baiklah, maka pada topik siang ini kita akan membahas tentang analisis produk. Persilakan kepada manajer Andina Rahilia Desinta. Baik, terima kasih kepada rekan saya Adi Atorik sebagai divisi direktur utama. Di sini saya Andina Rahilia Desinta sebagai manajer dari perusahaan Unilever. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang SWOT, yaitu yang pertama itu strength, kekuatan. Yang di opsi di Unilever ini, yang pertama mereknya terkenal. Maksud dengan merek terkenal ini, Unilever memiliki merek-merek yang terkenal di seluruh dunia seperti Dove, Lipton, dan AXE yang dapat membantu dan meningkatkan daya tarik dan
citra merek perusahaan. Yang kedua, diversifikasi bisnis. Diversifikasi bisnis ini yang dimaksudkan perusahaan Unilever ini memiliki bisnis yang beragam dan makanan hingga produk perawatan pribadi yang menggunakan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dari berbagai pasar dan mengurangi risiko terkait dengan bergantung pada suatu jenis produk atau pasar. Ya. Untuk yang ketiga itu riset dan inovasi. Riset dan inovasi yang dimaksudkan ini, Unilever memiliki pusat penelitian dan pengembangan yang kuat memungkinkan perusahaan untuk terus mengembangkan produk dan menciptakan inovasi baru. Nah, untuk yang kedua itu kelemahannya. Kelemahannya itu yang pertama, ketergantungan pada pasar berkembang. Maksudnya di sini, perusahaan Unilever ini memiliki exposure yang signifikan terhadap pasar yang berkembang seperti India, Brazil, Cina yang dapat meningkatkan risiko terkait dengan fluktuasi ekonomi dan kebijakan politik di pasar tersebut. Nah, untuk yang kedua, pengaruh lingkungan. Maksudnya di sini dengan pengaruh lingkungan, produk Unilever seperti produk perawatan pribadi dan makanan memerlukan bahan baku alam dan pengelolaan yang dapat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan dan iklim. Yang ketiga, operasi global. Operasi global yang kompleks Unilever memiliki operasi tersebar di seluruh dunia yang dapat menyulitkan pengelolaan operasi dan koordinasi keputusan bisnis. Oke, untuk yang peluang. Nah, yang peluangnya itu yang pertama, pertumbuhan pasar berkembang. Maksudnya di sini, pasar berkembang seperti Asia, Afrika memiliki pertumbuhan populasi yang cepat meningkatkan daya beli yang dapat memberikan peluang bagi perusahaan Unilever untuk meningkatkan penjualan produk-produknya. Yang kedua, inovasi produk. Nah, di inovasi produk ini, pelanggan semakin menginginkan produk-produk yang berinovasi, berkualitas tinggi, dan ramah lingkungan. Dan perusahaan Unilever dapat memanfaatkan pusat penelitian dan pengembangannya untuk menciptakan produk yang memenuhi kebutuhan tersebut. Yang kedua itu ancaman. Ancaman di sini yang pertama itu persaingan yang ketat. Sehingga Unilever ini bersaing dengan banyak perusahaan yang lain juga memiliki merek-merek terkenal, berusaha untuk menciptakan produk yang inovatif dan berkualitas tinggi. Yang kedua, regulasi pemerintah yang kedua itu resiko perubahan kurs mata uang. Yang dimaksud sini, Unilever memiliki bisnis yang tersebar di seluruh dunia dan perubahan kurs mata uang dapat mempengaruhi laba dan arus kas perusahaan. Yang kedua, regulasi pemerintah yang ketiga itu regulasi pemerintah yang ketat. Perusahaan Unilever harus mematuhi regulasi pemerintah yang ketat seperti regulasi lingkungan, kesehatan, dan keamanan produk. Baik, untuk selanjutnya tentang strategis sebagai direktur untuk menjalankan sebuah perusahaan. Nah, apa saja? Yang pertama itu membuat dan menjalankan rencana bisnis. Tentu, seorang direktur harus mengembangkan rencana bisnis yang jelas untuk memastikan perusahaan dapat mencapai tujuannya dengan efektif. Rencana bisnis ini harus mencakup strategi pengembangan produk layanan. Nah, yang kedua yaitu mengelola risiko. Maksudnya itu, seorang direktur harus memastikan bahwa perusahaan dapat mengelola risiko dengan baik, termasuk risiko finansial, risiko operasional, risiko reputasi. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi. Nah, seorang direktur juga harus mencari cara untuk meningkatkan efisiensi dalam sebuah aspek bisnis, termasuk operasi keuangan dan manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga itu meningkatkan inovasi. Inovasi ini adalah kunci untuk pertumbuhan jangka panjang suatu perusahaan. Seorang direktur harus mencari cara untuk mendorong inovasi dan kreativitas di dalam perusahaan. Yang keempat, membangun budaya perusahaan yang kuat. Seorang direktur juga harus menciptakan budaya perusahaan yang kuat, mendukung nilai-nilai inti perusahaan dan memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kelima, memperkuat hubungan dengan pelanggan pemasok. Seorang direktur
harus memperkuat hubungan dengan pelanggan dan pemasok untuk memastikan kelangsungan bisnis yang berkelanjutan dan memperkuat posisi di perusahaan pasar. Yang keenam, mengembangkan tim yang kuat. Nah, dan sebagai direktur juga harus mengembangkan tim manajemen yang kuat dan efektif, serta memastikan bahwa karyawan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. Yang ketujuh, mengikuti perusahaan pasar. Seorang direktur juga harus mengikuti perubahan di pasar dalam industri untuk memastikan bahwa perusahaan tetap relevan dan dapat bersaing dengan baik di pasar. Nah, untuk yang terakhir itu meningkatkan transparansi. Nah, sebagai direktur juga harus memastikan bahwa perusahaan tetap transparan dan akuntabel dalam operasinya. Ini termasuk memberikan laporan keuangan yang jelas dan teratur dan mematuhi regulasi dan aturan yang berlaku di sektor industri. Baik, untuk selanjutnya yang akan dijelaskan oleh marketer kita yaitu Uswatun Hasanah. Baik, saya sebagai marketer akan menjelaskan tentang marketing mix dari salah satu produk Unilever, yaitu Clear Shampoo. Yang mana analisis ini meliputi 4 hal, yaitu produk, price, promotion, and place. Nah, yang pertama yang akan kita analisis itu dari segi produk. Jadi, Clear Shampoo adalah shampoo dengan formula khusus yang sengaja dirancang agar dapat membersihkan kulit kepala dan rambut, serta membantu mengurangi ketombe dan gatal-gatal pada kulit kepala. Produk ini tersedia dalam berbagai varian yang dibuat untuk mengatasi masalah rambut tertentu seperti kerontokan, kelemahan, dan kerusakan akibat penggunaan alat-alat styling. Produk ini juga terkenal karena mengandung bahan aktif zinc pyrethrin yang membantu melawan ketombe dan menjaga kulit kepala agar tetap sehat. Oke. Kemudian yang akan kita analisis selanjutnya adalah dari segi harga atau price. Nah, untuk harganya sendiri, Clear Shampoo memiliki beberapa tingkatan harga karena menyesuaikan dengan varian dan ukuran dari kemasan, juga menimbang supply dan demand-nya di persaingan pasar. Harga Clear Shampoo ini kisaran Rp500 sampai Rp50.000-an. Untuk Clear Shampoo ini juga selalu menawarkan harga promo dan diskon pada produk-produk tertentu. Baik, sekarang kita beralih kepada promotion atau promosi dari Clear Shampoo ini. Untuk mempromosikan produknya, Clear menampilkan iklan di berbagai media, baik media cetak, televisi, maupun media sosial. Mereka juga bekerja sama dengan influencer dan juga selebriti untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan image dari brand ini. Nah, sebagai strategi promosinya, Clear tak jarang memberikan harga-harga diskon untuk menarik perhatian para customer. Baik, yang terakhir yang akan kita analisis adalah mengenai place atau tempat. Jadi, Clear Shampoo ini adanya di mana sih? Nah, Clear Shampoo ini bisa didapatkan di toko-toko, baik toko-toko online maupun toko-toko offline, seperti toko-toko swalayan, minimarket, supermarket, dan juga di toko-toko kecantikan. Dengan begitu, produk ini mudah diakses oleh konsumen dari berbagai wilayah dan dari berbagai kalangan. Baik, inilah analisis marketing mix dari salah satu produk Unilever yaitu Clear Shampoo. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nur Aisyah. Saya Nur Aisyah dari Divisi Direksi. Baiklah, dari penjelasan rekan-rekan saya tadi bisa disimpulkan analisis ini dapat membantu mengevaluasi kekuatan dan kelemahan produk Clear dari perusahaan Unilever, serta peluang dan ancaman di pasar. Berdasarkan SWOT, produk shampoo Clear formulanya dapat membersihkan dan merawat rambut, kelemahannya harga yang lebih tinggi dibandingkan merek sejenis. Peluang produk ini meningkatkan permintaan untuk produk perawatan rambut. Terima kasih atas atensinya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.